Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Aura Hikmah. Saya sering dipanggil Awai. Saya dari kelas 11 Farmasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan semua materi pelajaran bahasa Indonesia yang dipelajari oleh saya selama semester 3 ini. Tujuan dari video ini agar kita dapat mengingat kembali serta memahami apa yang telah dipelajari selama semester 3 ini. Apa aja sih materinya? Tanpa berlama-lama, yuk cari tahu. Ayo. Kalian pernah nggak sih beli barang baru atau mau masak mie instan? Terus bingung caranya? Nah, biasanya kalian bakal cari petunjuk penggunaannya kan? Nah, itulah yang kita sebut sebagai teks prosedur. Yaps, betul. Kita akan membahas teks prosedur. Singkatnya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Ciri khasnya gampang banget. Pakai kalimat perintah, ada panduan langkah demi langkah, dan urutan harus logis atau sistematis. Ternyata, teks prosedur itu ada jenisnya loh. Yang pertama, ada sederhana, cuma butuh 2-3 langkah. Contohnya, cara menyalakan setrika. Yang kedua, kompleks. Langkahnya banyak dan detail. Contohnya, cara mengurus SIM. Yang ketiga, ada protokol. Langkahnya fleksibel, tapi tujuannya tetap tercapai. Contohnya, cara mencuci tangan. Nah, biar teksnya rapi, strukturnya pun harus lengkap. Jadi yang pertama, ada tujuan. Bagian pembuka yang kasih tahu apa yang mau dibuat atau dilakukan. Yang kedua, ada material, alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada langkah-langkah, urutan pengerjaannya. Dan yang keempat, ada penutup atau simpulan. Nah, yang ini opsional ya guys. Biasanya berisi tips atau ucapan selamat mencoba. Nah, sekarang kita analisis bahasanya. Teks prosedur itu identik dengan kata kerja imperatif, kayak masukkan, aduklah, dan nyalakan. Yang kedua ada konjungsi temporal, kata penghubung waktu seperti setelah itu, kemudian, lalu. Nah, yang ketiga ada kata teknis, istilah yang sesuai topik, misalnya instan atau bahas komputer. Dan yang keempat, pernyataan persuasif, kalimat ajak agar hasilnya maksimal. Nah, jadi teks prosedur itu kunci biar semua pekerjaan kita menjadi lebih teratur dan anti gagal. Siapa di sini yang suka baca cerita yang sekali duduk langsung tamat? Nah, itulah asiknya cerpen atau yang kita sebut cerita pendek. Nggak butuh waktu berhari-hari, tapi pesannya tetap ngena. Nah, jadi yang kita bahas selanjutnya yaitu cerpen. Simpelnya, cerpen itu karya sastra fiksi yang fokus pada satu konflik utama saja. Cirinya biasanya kurang dari 10.000 kata. Tokohnya terbatas dan plotnya padat. Jadi ceritanya langsung ke inti masalahnya tanpa banyak basa-basi. Biar ceritanya hidup, ada nyawa di dalamnya yang disebut unsur intrinsik. Mulai dari tema, tokoh, latar, alur, amanat, sampai sudut pandang. Nah, strukturnya juga rapi. Yang pertama ada abstrak dan oriental, pengenalan suasana dan tokoh. Yang kedua ada komplikasi, yaitu masalah yang mulai muncul. Yang ketiga ada evaluasi dan resolusi, yaitu puncak konflik dan gimana cara masalahnya itu selesai. Nah, yang keempat ada koda, pesan moral atau akhir cerita. Cerpen juga ada ukurannya loh. Ada cerpen mini, yaitu sangat singkat. Cerpen ideal, panjangnya sedang, enak dibaca santai. Nah, yang ketiga ada cerpen panjang, mendekati
novel, tapi tetap fokus pada satu konflik. Terakhir, gimana cara cerpen berbicara? Biasanya menggunakan yang pertama, kata sifat. Buat deskripsiin tokoh atau tempat, misal suasana yang sangat mencekam. Yang kedua, ada keterangan waktu, biar urutannya jelas. Nah, yang ketiga, majas atau gaya bahasa, biar kalimatnya lebih puitis atau dramatis. Nah, yang keempat ada kalimat langsung. Lewat dialog antar tokoh biasanya terasa lebih nyata. Jadi, cerpen itu bukan cuma soal cerita singkat, tapi soal gimana kita ngerasain emosi tokoh dalam waktu cepat. Pernah nggak sih kalian debat nih sama temen, tapi bingung cara nyampein alasannya kuatnya? Nah, disinilah kita pentingnya belajar teks argumentasi. Yaps, benar. Kita akan membahas teks argumentasi. Bukan cuma soal beda pendapat, tapi gimana caranya kita meyakinkan orang lain dengan data. Jadi, teks argumentasi adalah tulisan yang isinya bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat. Cirinya ada ide atau opini penulis, tapi didukung sama fakta, data, dan alasan yang logis. Jadi, nggak cuma asal ngomong ya, atau yang bisa disebut fitnah. Biar argumennya nggak berantakan, strukturnya juga harus kuat. Yang pertama ada pendahuluan atau tesis. Isinya pernyataan utama atau pandangan kamu tentang suatu isu. Yang kedua, tubuh argumen. Ini bagian paling penting. Isinya fakta, hasil penelitian, atau bukti-bukti yang dukung pendapat kamu. Yang ketiga ada kesimpulan. Penegasan ulang supaya audiens atau pendengar makin yakin sama apa yang kamu sampaikan. Secara umum, argumentasi bisa disampaikan dengan dua pola, yaitu sebab akibat. Bahas penyebabnya dulu, baru dampaknya. Yang kedua ada akibat sebab. Sebutin dampaknya dulu, baru cari tahu apa penyebab dibaliknya. Gimana cara menganalisis bahasanya? Yang pertama, kata adverbia. Kata keterangan seperti sering, selalu, biasanya untuk nunjukin intensitas. Yang kedua, konjungsi kualitas. Kata hubung sebab akibat kayak karena, oleh karena itu, atau sebab. Yang ketiga, kata teknis. Istilah spesifik seperti bidang yang lagi dibahas. 4. Kalimat retoris. Pertanyaan yang gak butuh jawaban, tapi bikin orang mikir. Intinya, argumen yang hebat adalah argumen yang punya dasar kuat. Jangan cuma modal suara keras. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Salwa Aura Hikmah. Hari ini kita akan membahas tentang dapur di balik informasi yang kita konsumsi setiap hari, yaitu teks berita. Yaps, benar sekali. Selanjutnya kita akan membahas teks berita. Ternyata nggak semua info bisa disebut berita loh. Apa aja sih syaratnya? Mari kita simak. Singkatnya, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi. Ciri utamanya harus aktual, hangat dibincangkan, faktual, berdasarkan fakta, bukan opini, objektif, dan yang penting bermanfaat bagi publik. Berita yang kuat harus punya fondasi 5W, 1H. What? Apa peristiwanya? Who? Siapa yang terlibat? Where and when? Di mana dan kapan kejadiannya? Why? Mengapa itu bisa terjadi? And how? Bagaimana kronologinya? Uniknya, struktur berita itu seperti piramida terbalik.
bagian paling penting ditaruh di atas, yaitu yang pertama, headline atau judul harus menarik dan mewakili isi. Yang kedua, lead atau kepala berita, bagian pembuka yang merangkum inti 5W1H. Dan yang ketiga ada body atau tubuh berita, penjelasan detail dan pendukung peristiwa. Dan yang keempat ada tail, ekor berita, informasi tambahan yang kurang penting atau sekadar referensi. Biar terdengar kredibel, bahasa berita itu punya aturan main. Yang pertama, bahasa baku, menggunakan standar bahasa agar mudah dipahami semua orang. Yang kedua ada kalimat langsung, biasanya pakai tanda petik untuk mengutip ucapan narasumber. Yang ketiga ada kata kerja mental, seperti merasa, memiliki atau berasumsi. Yang keempat ada yang terakhir, konjungsi temporal, kata hubung waktu seperti kemudian, setelah itu, atau akhirnya untuk menjelasi urutan waktu. Nah, itu tadi bedah tetas tentang berita. Pernah nggak sih kalian ngerasa sebuah kalimat itu begitu dalam sampai menyentuh hati? Nah, itulah kekuatan puisi. Bukan sekadar deretan kata, tapi curahan hati jiwa yang dibungkus dengan estetika. Yaps, kita akan membahas puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat oleh irama, rima, serta penyusunan bait dan berita. Cirinya sangat khas, bahasanya padat, penuh makna hiasan, figuratif, dan sangat memperhatikan keindahan bunyi atau diksi. Puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada puisi lama, terikat aturan ketat seperti jumlah baris dan sajak. Contohnya pantun dan syair. Yang kedua, puisi baru atau modern, lebih bebas dan tidak terikat aturan jumlah baris atau rima, lebih menonjolkan ekspresi penulisnya. Sebuah puisi punya dua sisi penting, yaitu struktur fisik. Ini yang bisa kita lihat seperti diksi, pilihan kata, imaji atau citraan, majas, dan tipografi, yaitu bentuk wajah puisi. Yang kedua ada struktur batin. Ini yang kita rasakan, yaitu tema, rasa atau feeling, nada, dan amanat atau pesan yang ingin disampaikan penyair. Kalau kita menganalisis puisi, perhatikan elemen ini. Yang pertama, majas atau gaya bahasa. Paling sering pakai personifikasi atau metafora. Yang kedua ada diksi konotatif. Kata-kata yang punya makna tambahan, bukan makna sebenarnya. Yang ketiga ada rima dan ritme. Persamaan bunyi di akhir baris yang bikin puisi enak didengar. Dan yang keempat atau yang terakhir, kata berpancar. Kata yang bisa membangkitkan imajinasi pembaca. Jadi, puisi itu bukan cuma soal kata-kata indah, tapi soal kejujuran dalam berekspresi. Kalau tadi kita sudah bahas puisi yang penuh rima, sekarang kita masuk ke dunia prosa. Ini adalah bentuk tulisan yang paling sering kita temui di buku cerita atau novel. Yuk kita bedah apa itu prosa. Sederhananya, prosa adalah karya sastra yang berbentuk tulisan, bebas dan tidak terikat oleh rima atau jumlah baris seperti puisi. Karakteristik utamanya adalah naratif, punya alur cerita, dan bahasa cenderung denotatif atau sesuai makna aslinya. Prosa dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu yang pertama prosa lama, cerita rakyat yang biasanya anonim atau enggak diketahui penulisnya, contohnya hikayat, dongeng, atau mite. Yang kedua, prosa baru, cerita modern yang penulisnya jelas, contohnya novel, cerpen, dan roman. Sama seperti cerpen, prosa dibangun oleh unsur-unsur penting, yaitu tema dan amanat, pesan yang ingin disampaikan.
lalu tokoh dan penokohan, karakter dalam cerita, terus latar atau setting, tempat, waktu, dan suasana, lalu alur atau plot, urutan kejadian dari awal sampai akhir, hingga yang terakhir sudut pandang, yaitu posisi penulis dalam cerita. Bagaimana cara menganalisis bahasa dalam prosa? Yang pertama, kalimat deskriptif digunakan untuk menggambarkan sesuatu atau visi tokoh secara detail. Yang kedua, kalimat naratif, kalimat yang menjelaskan urutan peristiwa. Yang ketiga, ada dialog, penggunaan kalimat langsung untuk menghidupkan interaksi antar tokoh. Nah, yang terakhir, gaya bahasa. Meskipun lebih lugas dari puisi, prosa tetap bisa menggunakan majas agar cerita lebih menarik. Jadi, kalau kalian lebih suka baca cerita yang detail dan panjang, prosa adalah bacaan yang tepat buat kalian. Pernah nggak kalian nonton film atau teater, terus terbawa suasana sampai nangis atau tertawa? Nah, semua itu bermula dari sebuah teks drama. Hari ini kita bakal bedah apa sih yang bikin sebuah naskah bisa menjadi petunjuk yang luar biasa. Sederhananya, drama adalah karya sastra yang ditulis untuk dipentaskan. Ciri utamanya beda banget sama prosa atau puisi. Drama didominasi oleh dialog, ada petunjuk laku atau kramagung, dan harus ada konflik yang digerakkan oleh tokoh-tokohnya. Biar penggunanya hidup, drama juga punya unsur penting nih. Yang pertama, tokoh dan penokohan, yaitu karakter yang punya peran protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang kedua ada dialog, percakapan antar tokoh yang jadi penggerak cerita. Yang ketiga ada latar atau setting, tempat, waktu, dan suasana di panggung. Yang keempat, alur atau rangkaian cerita dari eksposisi sampai resolusi. Yang kelima atau yang terakhir, tema dan amanat, pesan tersembunyi di balik cerita. Secara struktur, drama dibagi menjadi 3 babak besar, yaitu prolog, pembukaan atau pengantar cerita, lalu dialog inti drama yang terdiri atas orientasi, komplikasi, dan resolusi, dan yang terakhir ada epilog atau penutup yang berisi intisari atau pesan moral. Cara menganalisis bahasa dalam drama yaitu kalimat langsung. Hampir semua isinya adalah kalimat langsung dalam dialog. Nah, lalu kata sapaan seperti tuan, ibu, atau nama tokoh untuk menunjukkan relasi. Lalu kata kerja ekspresif, menunjukkan emosi tokoh, marah, sedih, bahagia. Lalu kramagung, petunjuk dalam kurung yang jelasin apa yang harus dilakukan aktor di panggung, misal sambil menangis. Jadi teks drama itu adalah resep sebelum sebuah pertunjukan disajikan. Kalau kalian disuruh main drama, peran apa nih yang paling pengen kalian mainkan? Kalau aku sih jadi anak baik. Jadi orang kaya. Pernah dengar istilah skripsi, makalah, atau jurnal penelitian? Nah, itu semua adalah bagian dari karya ilmiah. Hari ini kita akan bedah gimana cara menyusun tulisan yang gak cuma keren, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan. Yaps, benar, kita akan membahas karya ilmiah. Singkatnya, karya ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian. Cirinya sangat ketat, harus objektif, yaitu apa adanya, logis, seperti masuk akal, sistematis, yaitu urut, dan pastinya faktual atau berdasarkan data, bukan perasaan. Biar penelitianmu diakui, strukturnya pun harus lengkap. Yang pertama, bagian awal, yaitu ada judul, abstrak, dan pendahuluan atau latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua, bagian inti,
Isinya landasan teori, metodologi, penelitian, serta hasil dan pembahasan. Yang ketiga, bagian akhir, simpulan, saran, dan yang paling wajib, daftar pustaka agar terhindar dari plagiarisme. Karya ilmiah itu banyak macamnya loh. Yang pertama ada makalah, biasanya untuk tugas sekolah atau kuliah. Yang kedua ada artikel ilmiah untuk dimuat di jurnal. Nah, yang ketiga ada skripsi atau tesis atau disertasi, yaitu syarat kelulusan di perguruan tinggi. Gimana cara menganalisis bahasanya? Yaitu yang pertama, bahasanya baku, wajib pakai EID atau PUEB yang benar. 2. Istilah teknis, menggunakan kata-kata khusus sesuai bidang ilmu, misal eksperimen atau variabel atau data. Yang ketiga, kalimat pasif, fokus pada objek penelitian, bukan si peneliti. Contoh, data dikumpulkan, bukan saya mengumpulkan data. Yang keempat ada denotatif, kata-katanya harus bermakna lugas, nggak boleh bermakna ganda atau puitis. Jadi menulis karya ilmiah itu bukan cuma soal pintar, tetapi soal kejujuran dan ketelitian. Pernah nggak nih kalian dengar cerita soal tempat hiburan yang keren banget, sampai kalian ngerasa seolah-olah ada di sana? Nah, itulah hebatnya teks deskripsi. Kita bakal belajar gimana cara melukis sesuatu hanya dengan kata-kata. Singkatnya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci. Tujuannya supaya pembaca atau pendengar bisa merasakan sendiri apa yang sedang dibahas. Cirinya melibatkan panca indera, bersifat spesifik, dan banyak menggunakan kata sifat. Ada 3 jenis utama yang perlu kalian tahu. Yang pertama yaitu subjektif, berdasarkan kesan pribadi penulis. Yang kedua ada spesial, fokus menggambarkan ruang atau tempat. Yang ketiga ada objektif, yaitu menggambarkan objek apa adanya tanpa tambahan opini, kayak identitas seseorang. Strukturnya simple tapi harus kuat, yaitu yang pertama identifikasi, penentuan identitas objek, apa namanya, di mana lokasinya. Yang kedua ada deskripsi bagian. Ini intinya kita rinci bagian-bagian objeknya, warnanya, bentuknya, baunya, atau suasananya. Yang ketiga ada simpulan atau kesan, penutup yang berisi kesan umum biasanya terhadap objek tertentu. Gimana cara menganalisis bahasanya? Itu yang pertama ada kata khusus. Bukan cuma pohon, tapi kita menyebutnya pohon kelapa yang melambai. Yang kedua ada kata sifat, kayak indah, sejuk, atau menakjubkan. Yang ketiga, majas personifikasi, menggambarkan benda mati seolah hidup, misal ombak berkejaran. Yang keempat, citraan panca indera, kalimat yang bikin kita seolah melihat, mendengarkan, atau meraba. Jadi, teks deskripsi itu kunci buat jadi pendongeng yang heboh. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana proses terjadinya pelangi? Atau kenapa ya bisa terjadi demokrasi di masyarakat? Nah, jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana itu ada dalam teks eksplanasi. Jadi cari tahu. Singkatnya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya. Cirinya biasanya berisi berdasarkan fakta ilmiah, bukan fiksi, dan tujuannya murni untuk memberikan informasi kepada pembaca. Biar penjelasannya runtut,
Strukturnya pun harus begini. Yang pertama, identifikasi fenomena, pengenalan awal tentang peristiwa yang akan dibahas. Yang kedua, rangkaian kejadian atau proses. Ini bagian intinya, penjelasan penyebab dan akibat dari peristiwa tersebut secara bertahap. Yang ketiga, ulasan atau interpretasi. Bagian penutup yang berisi simpulan atau komentar penulis tentang dampak fenomena itu. Biasanya teks ini fokus pada dua hal. Yang pertama yaitu fenomena alam seperti gempa bumi, hujan, atau siklus air. Yang kedua ada fenomena sosial seperti kemiskinan, pengangguran, atau sejarah berdirinya suatu organisasi. Sekarang kita bedah bahasanya. Teks eksplanasi biasanya menggunakan 1. Konjungsi kausalitas. Kata hubung sebab akibat seperti karena, akibatnya, atau oleh sebab itu. Yang kedua, konjungsi temporal. Kata hubung waktu seperti kemudian, lalu, atau setelah itu. Yang ketiga ada kata kerja pasif. Fokus pada prosesnya, bukan pelakunya. Misal, terbentuk, diakibatkan. Yang keempat ada istilah ilmiah, menggunakan kata teknis sesuai topiknya, semisalkan evaporasi untuk hujan atau inflasi untuk ekonomi. Jadi teks eksplanasi itu bikin kita jadi pribadi yang lebih kritis dalam melihat fenomena di sekitar kita. Habis nonton film atau baca buku, terus gatel pengen kasih komentar. Nah, daripada sekedar bilang bagus atau jelek, mending kita buat teks resensi. Hari ini kita bakal belajar gimana cara menilai sebuah karya secara objektif dan mendalam. Resensi adalah teks yang berisi ulasan, penilaian, atau timbangan terhadap sebuah karya, baik itu buku, film, musik, hingga karya seni. Tujuannya bukan buat menjatuhkan, tapi kasih gambaran ke calon penikmat lain apakah karya ini layak dinikmati atau tidak. Resensi yang lengkap harus punya urutan ini. Yang pertama, identitas. Info dasar seperti judul, penulis atau sutradara, penerbit, dan tebal halaman. Yang kedua, ada orientasi, pengenalan karya dan prestasinya. Yang ketiga ada sinopsis, yaitu ringkasan cerita tanpa spoiler berlebihan. Yang keempat, analisis, penjelasan tentang unsur-unsur karya semisal penokohan atau sinematografi. Yang kelima ada evaluasi. Ini intinya, sebutkan kelebihan dan kekurangan karyanya. Yang keenam, rekomendasi, kesimpulan apakah karya ini cocok untuk dibaca atau ditonton. Ada 3 jenis yang umumnya. Yang pertama yaitu informatif, cuma kasih tahu isi karya secara singkat. Yang kedua ada deskriptif, membahas detail per bagian. Yang ketiga ada kritis, memberikan ulasan mendalam dengan metodologi ilmu tertentu. Gimana cara menganalisis bahasanya? Yang pertama, konjungsi penerang, pakai kata bahwa, yakni, atau yaitu. Yang kedua, konjungsi temporal, pakai kata sejak, akhirnya, atau kemudian. Yang ketiga ada kata serapan, sering pakai istilah teknis sesuai bidang karyanya. Yang keempat ada pernyataan persuasif, kalimat ajakan atau saran di bagian akhir. Misalkan, buku ini sangat layak dimiliki oleh remaja. Jadi, meresensi itu bukan cuma soal kritik, tapi soal menghargai proses kreatif suatu karya. Nah, kayaknya kita sudah mencapai puncak akhir, yaitu penutup. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai berbagai jenis teks dalam bahasa Indonesia. Dari penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa setiap teks memiliki pengertian, struktur, dan ciri khas yang berbeda. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita dalam memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan kata, ataupun ketidaksopanan saya dalam menyampaikan pemateri tersebut. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.